Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah amma ba'du. Rekan-rekan pesantren online rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pembahasan tafsir ayatil ahkam karya Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah, yang mana kita melanjutkan part pertama dari pembahasan nikahul musyrikat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Kita sudah bahas tentang al-ma'na al-ijmali, makna global, dan juga sababun nuzul ayat, sebab turunnya daripada ayat tersebut. Sekarang kita masuk langsung kepada al-ahkamu syar'iyyah, hukum-hukum syara yang terkandung pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Al-hukmul awwalu, hukum yang pertama, hal yuhramu nikahul kitabiyat, apakah diharamkan menikahi wanita ahlul kitab? Dalla qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala berikut ini menunjukkan, yaitu wala tankihul musyrikati hatta yu'min, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah hingga mereka beriman, ala hurmati nikahil majusiyat wal wathaniyat, akan haramnya menikahi wanita-wanita majusi dan wanita-wanita penyembah berhala. Wa amal kitabiyat, adapun wanita ahlul kitab, fayajuzu nikahuhunna, maka boleh menikahi mereka. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala fi suratil Maidah, surat Al-Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum, dan makanannya ahlul kitab halal bagimu dan makanan kalian halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat, dan wanita-wanita suci yang terjaga dari kalangan orang-orang beriman, dan juga wanita-wanita suci yang terjaga dari kalangan alladzina utul kitab, para ahlul kitab. Nah, al-ayah, ayat tersebut ay al-afifat, para wanita yang menjaga kehormatannya min ahlul kitab, dari kalangan ahlul kitab. Wa hadza qaulu jumhuril ulama, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Wa bihi qala al-a'immatul arba'ah, dan demikian pula pandangan dari 4 imam mazhab. Wa dhahaba Ibnu Umar berpandangan radhiyallahu anhuma ila tahrimi nikahil kitabiyat, akan keharaman menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Wa kana idza su'ila, dahulu jika ia ditanya an nikahir rajuli an-nasraniyah awil yahudiyah, akan hukum seorang lelaki yang menikahi wanita Nasrani atau wanita Yahudi, qala, maka Ibnu Umar berkata, haramallahu ta'ala al-musyrikat 'alal muslimin, Allah telah mengharamkan wanita-wanita musyrikah terhadap orang beriman. Wala a'rifu syai'an, dan aku tidak mengetahui sesuatu, minal isyraki, dari bentuk kemusyrikan, a'zamu, yang lebih besar, min antaqulal mar'ah, dari berkatanya seorang wanita, rabbuha Isa, bahwa Rabbnya adalah Isa, au abdun min ibadillahi ta'ala, atau Tuhannya adalah seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Wa ila hadza, dan akan pendapat ini dhahabal imamiyah, berpandangan al-imamiyah, ya, Syiah Imamiyah, wa ba'du Zaidiyah, dan sebagian Syiah Zaidiyah, wa ja'alu, dan mereka menjadikan ayat Al-Maidah, ayat pada surat Al-Maidah ini, mansukhatan, dimansukh bihadhil ayat, dengan ayat ini, ya, naskhul khas bil 'am, menasakh sesuatu yang khusus dengan sesuatu yang umum. Kemudian apa argumentasi dari masing-masing pendapat? Hujjatul jumhur, ihtajjal jumhur ulama berpandangan bi anna lafzal musyrikat, bahwasanya lafaz wanita musyrik, la yatanawalu ahlul kitab, tidak mencakup ahlul kitab. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Ya, dari sini dipisahkan antara ahlul kitab dan musyrikin. Wa qauluhu
lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Dipisah pula antara ahlul kitab dan musyrikin. Faqad 'atafa al-musyrikin 'ala ahli kitab. Pada ayat tersebut, musyrikin diatafkan kepada ahlul kitab. Wal 'atfu yaqtadil mughayarah, dan ataf itu mengandung makna mughayarah, berbeda. Fadhahiru lafzil musyrikat, zahir dari lafaz musyrikat, la yatanawalul kitabiyat, tidak mencakup kitabiyat, wanita-wanita ahlul kitab. Kemudian wastadallu bima ruwiya 'anis salaf, mereka berargumen dengan apa yang diriwayatkan dari generasi salaf min ibahati zawaj bil kitabiyah, akan kebolehan menikahi wanita ahlul kitab. Faqad qala Qatadah fi tafsiril ayah innal murada bil musyrikat, dalam Qatadah pernah berkata dalam tafsir ayat bahwasanya yang dimaksud dengan musyrikat adalah musyrikatil Arab, wanita-wanita musyrikat Arab allati laisa lahunna kitab yaqra'nahu, yang mereka tidak punya kitab suci yang mereka baca. Kemudian berikutnya istadallu bil hadits alladzi rawahu Abdurrahman. Nah, maka mereka berargumentasi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda berkenaan dengan orang-orang Majusi, sunnu bihim sunnat ahli kitab. Perlakukanlah mereka sebagaimana memperlakukan ahlul kitab. Ghayra naqihi nisaihim, hanya saja jangan nikahi wanita-wanita mereka, yaitu wanita-wanita Majusi. Wala akili dzabaihim, dan jangan pula makan sembelihan-sembelihannya orang Majusi. Kalau lam yakun nikahu nisaihim jaizan lam yakun li dzikrihi faidah. Kalaulah sekiranya menikahi wanita mereka diperbolehkan, maka tentu tidak ada faedahnya disebutkan di sini. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian nah ini yang tidak kalah penting. Nah, wastadallu bima ruwiya an Hudzaifah, mereka beristidlal dengan apa yang diriwayatkan dari Hudzaifah, bahwasanya ia tazawwaja Yahudiyah, menikahi seorang wanita Yahudi. Fakataba ilaihi Umar, lalu Umar menuliskan surat kepadanya. Khalli sabilaha, lepaskanlah jalannya. Fakataba ilaihi, lalu Hudzaifah membalas surat tersebut. Ataz'amu annaha haram fa khalli sabilaha? Apakah engkau kira dia adalah haram bagiku sehingga aku harus melepaskannya? Faqala, maka Umar menjawab, la az'umu annaha haram. Aku tidak beranggapan itu haram. Lakinna, akan tetapi akhafu, aku khawatir, an ta'atul mumisatu minhunna. Aku khawatir hal tersebut dilakukan oleh wanita-wanita pelacur dari kalangan mereka. Ya, karena tidak bisa menjamin bagaimana kesucian para wanita-wanita tersebut. Seperti itu. Padahal maka menunjukkan ala anna Umar, bahwasanya Umar fa'ala hadza, melakukan ini min babil haythah wal hadar, dari bab jaga-jaga dan waspada. La annahu harrama nikahal kitabiyat, bukan karena Umar
mengharamkan untuk menikahi wanita-wanita kitabiyat. Nah, para hadirin rahimakumullah, berikutnya di sini aqulu, kata Syekh Ali As-Sabuni, rahimallahu Umar. Semoga Allah merahmati Umar. Faqad kana yanzuru ila masalihil muslimin. Beliau memandang kemaslahatan orang-orang Islam wa yasusuhum bin nazari wal maslah, dan membimbing mereka dengan pandangan dan juga kemaslahatan. Wa ma ahwajuna ila mithli hadhihi siyasatil hakimah. Betapa pentingnya kita akan siasat yang bijaksana seperti beliau. Nah, itu yang pertama. Kemudian eh, al-hukmu tsani, hukum yang kedua, man humul musyrikuna alladzina yuhramu tazwijuhum. Siapa mereka orang-orang musyrik yang diharamkan orang Islam untuk menikahi mereka? Ya, dalla qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala ini menunjukkan, ya, wala tunkil musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kalian menikahkan orang laki-laki musyrik hingga mereka beriman, ala hurmati tazwijil musyrik bil muslimah, akan keharaman menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita muslimah. Wal muradu bil musyrik, dan yang dimaksud dengan musyrik huna di sini kullu kafirin, setiap orang kafir, la yadinu bidinil Islam, yang tidak beragamakan Islam. Fayashmulu al-wasani, maka mencakup orang yang menyembah berhala, wal majusi, dan orang majusi, wal yahudi, dan yahudi, wal nasrani, dan nasrani, wal murtad anil Islam, dan orang yang keluar dari agama Islam. Fakul haula, seluruh mereka itu yuhramu tazwijuhum bil muslimah, haram untuk menikahkannya dengan wanita muslimah. Wal illatu fi dzalik, ilahnya, alasannya dalam hal itu, anal Islam, bahwasanya Islam ya'lu adalah tinggi, wala yu'la alaihi, dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Falil muslimi an yatazawwaja bil yahudiyah awin nasraniyah, seorang muslim ada celah, ya, hukum untuk menikahi wanita Yahudi atau Nasrani. Walaysa lil Yahudi awin Nasrani an yatazawwaja bil muslimah, dan tidak diperbolehkan lelaki Yahudi atau Nasrani untuk menikahi wanita muslimah. Nah, maka Allah menjelaskan pada ayat tersebut, ulaika yad'una ilan nar, mereka itu menyeru kepada neraka. Ay yad'una ilal kufri, mereka menyeru kepada kekufuran, alladzi huwa sababu dukhuli nari jahannam, yang menjadi sebab masuknya seseorang ke neraka jahanam. Farrajulu lahu sultah wa wilayah, laki-laki punya kekuasaan, punya kekuatan terhadap perempuan. Farubbama ajbaraha ala tarki diniha, bisa jadi dia memaksa wanita atau istrinya untuk meninggalkan agamanya. Wa hamliha ala an takfura bil Islam, menggiringnya untuk kufur terhadap Islam. Wal auladu yatba'una al ab, dan anak-anak ikut ayahnya. Fa idza kana al ab nasraniyan aw yahudiyan rabbahum ala al yahudiyyah aw nasraniyah. Kalau ayahnya Nasrani atau Yahudi, maka dia akan mendidiknya dengan didikan Yahudi Nasrani. Maka jadilah anaknya ini seperti Yahudi dan Nasrani, wa min ahli nar, dan termasuk ahli neraka. Dari sisi lain, fainal muslima yu'azzimu Musa wa Isa alaihi wassalam. Seorang muslim menghormati, mengagungkan Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihi wassalam. Wa yu'minu bi risalatihima, beriman dengan risalah keduanya. Wa ya'taqidu bit Taurat wal Injili allati anzalaha Allah. Meyakini bahwa Taurat dan Injil adalah diturunkan dari sisi Allah. Wala yahmiluhu imanuhu ala idza'i zaujatihil yahudiyah. Keyakinannya tersebut
tidak menjadikannya, tidak menggiringnya untuk melukai istrinya, seorang yang Yahudi ataupun Nasrani. Misalkan ya, oleh karena akidah. Karena dari segi akidah, seorang beriman meyakini nabinya Yahudi adalah nabinya orang Islam juga. Nabinya orang Nasrani adalah nabinya orang Islam juga. Nah, bi khilafi ghairil muslim, lain halnya dengan non muslim, alladzi la yu'minu bil Qur'an, tidak mengimani Al-Qur'an, wala bi risalati nabiyina Muhammad, tidak mengimani risalah kenabian Muhammad, fa in adima imanuhu yad'uhu ila idza'il muslimah. Ketika tidak ada keimanan akan tersebut, itu akan menggiringnya untuk melukai wanita-wanita muslimah, wal istighfafi bidiniha, dan merendahkan agamanya. Dan kata Syekh Ali As-Sabuni, saya pernah ditanya oleh seorang pelajar non-muslim, kana qad hadara 'indi darsul din fi madinati Halab, di kota Aleppo di Suriah. Dia mengadakan pengajian ya, atau ajaran keagamaan ya. Kemudian hadirlah seseorang bertanya, "Limadza yatazawwajul muslim bin nasraniyah wa la yatazawwajun nasraniyyu bil muslim?" Kenapa seorang lelaki muslim boleh menikahi wanita Nasrani, sementara seorang lelaki Nasrani tidak boleh menikahi wanita muslimah? Dalam hal ini dia memaksudkan untuk nyindir atau untuk memojokkan umat Islam, bahwasanya mereka muta'assibuna, fanatisme. Faqultu lahu, aku berkata kepada pelajar yang bertanya ini, kata Syekh Ali Al-Sabuni, nahnul muslimina, kami orang-orang Islam, nu'minu binabiyyikum Isa, kami mengimani nabimu Nabi Isa, wa kitabikum al-Injil, dan mengimani kitabmu, kitab Injil. Fa idza amantum binabiyyina, maka kalau kalian mengimani akan nabi kami, wa kitabina, dan mengimani kitab kami, uzawijukum min banatina, kami akan nikahkan kalian dengan anak-anak kami. Faman minna al-muta'assib, siapakah di antara kita yang fanatik? Fabuhital ladzi kafar, maka bungkamlah orang yang kafir tersebut. Nah, ini mungkin dua hukum yang terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221, bahwa secara hukum fikih ada celah untuk kebolehan menikahi, ya, seorang lelaki muslim menikahi wanita ahlul kitab, ya, bukan musyrikah ya, ahlul kitab. Kalau musyrikah tentu jelas ini diharamkan. Musyrikah itu yang menyembah patung, berhala, menyembah api, dan yang lain sebagainya. Musyrikah atau kitabiat ini yang menyembah beragamakan agama samawi, Yahudi, Nasrani. Hanya saja sedari dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah mewanti-wanti, dan kita kenal beliau dengan ketegasannya, dengan bagaimana berpegang teguh terhadap prinsip beliau, dengan tegas melarang ya siapapun ya dari kalangan lelaki muslim untuk menikahi wanita-wanita ahlul kitab dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Nah, seperti itu. Dan siapa yang bisa menjamin ahlul kitab sekarang sudah sebagaimana ahlul kitab yang hanif pada masa itu, seperti itu. Dan sebaliknya, ketika wanita muslimah ya dilamar oleh seorang lelaki musyrik, maka hukumnya adalah haram secara mutlak, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Seorang muslimah tidak boleh sama sekali dan tidak ada celah untuk menikah dengan laki-laki ahlul kitab. Karena laki-laki itu ada karakter eh, kekuatan atau wilayah ya, wilayah dominan seperti itu. Nah, ini mungkin kesimpulan daripada pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.